Assalamualaikum, hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Bagaimana nih puasa hari ini? Semoga teman-teman masih kuat ya, dan semoga bisa selesai sampai maghrib nanti. Dan untuk video kali ini saya ada belanja sedikit di langganan agen saya atau dikulakan langganan saya ya. Belanja kali ini tidak banyak, hanya habis sekitar 1.100.000. Untuk belanjaan kali ini saya beli sedikit minuman gelas ya, dari teh gelas, kemudian torpedo dan ale-ale, dan ada sedikit rokok juga, dan sisanya itu ada Indomie dan kapal api mix ya. Dan untuk pembelian rokok di bulan puasa ini tidak seberapa banyak ya, tidak seperti bulan-bulan biasa ya, karena memang di bulan puasa ini untuk penjualan sembako memang tidak seramai bulan-bulan biasa ya. Tapi harus wajib banget disyukurin, mau seberapa banyak penghasilan kita setiap harinya, wajib banget disyukurin ya, karena dari penjualan kita ini masih termasuk lumayan ya, karena di luar sana ada saudara-saudara kita untuk mendapatkan penghasilan yang seperti kita itu sangat susah ya. Jadi kita wajib banget syukurin pendapatan kita ataupun penghasilan jualan kita, mau itu banyak ataupun sedikit, wajib banget kita syukurin. Bagaimana nih teman-teman saya yang mempunyai usaha warung sembako seperti saya di saat bulan suci Ramadan ini? Untuk omset kalian seperti apa? Apakah menurun ataukah penghasilannya justru lebih besar daripada bulan-bulan biasa ya? Kalau untuk penghasilan atau omset di warung sembako saya di bulan Ramadan ini sedikit menurun ya, tapi alhamdulillah banget masih bisa untuk kulakan tiap harinya, walaupun tidak sebanyak seperti bulan-bulan biasa. Jadi dagangan di warung tidak terlalu kosong ataupun tidak sampai kosong sekali ya. Di video kali ini saya akan membahas sedikit pengalaman saya di saat saya merintis usaha warung kopi saya. Ada satu kejadian yang membuat usaha warung kopi saya dulu hampir bangkrut dan juga membuat saya sedikit stres waktu itu ya. Masalah yang saya hadapi yaitu mengenai barang dagangan saya habis terjual, tetapi uang pendapatan selama 1 bulan tidak ada sama sekali. Otomatis saya akan nombok untuk belanja berikutnya. Oleh masalah itu, waktu itu saya hampir pusing banget untuk mencari modal kembali untuk memenuhi produk dagangan saya di warung kopi saya waktu itu. Karena kejadian masalah itu, saya mulai mempelajari kembali cara mengelola keuangan ataupun cara manajemen keuangan di warung kopi saya. Dan memang untuk pembukuan saya tidak menggunakan pembukuan, saya hanya menggunakan nota-nota pembelanjaan. Saya simpan waktu itu selama 1 bulan full, tidak ada yang saya buang. Dan untuk pendapatannya juga saya kumpulin di dalam dompet waktu itu ya. Dan setelah saya perhatikan, ada beberapa faktor yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Salah satunya yaitu kesalahan dalam mengelola keuangan dari warung sembako ataupun warung kopi. Contohnya, uang usaha yang belum kita pisahkan dengan uang pribadi kita.
Poin pertama ini sebenarnya menjadi poin terpenting dalam mengelola keuangan warung kopi ataupun warung sembako kita. Namun terkadang kita terlalu mengabaikannya karena terkadang kita itu berpikir karena pendapatan kita hanya berpatokan di warung sembako ataupun warung kopi kita. Kemudian kebiasaan dan kesalahan yang terkadang kita tidak sadari untuk poin kedua, yaitu kita kebablasan memakai barang toko untuk konsumsi secara pribadi. Ini juga merupakan poin penting ya, karena kalau kita kebablasan menggunakan produk ataupun barang warung untuk keperluan pribadi kita dan tidak kita bayar seperti para pembeli yang lain, itu akan mengakibatkan pendapatan kita itu tidak ada, tapi barang-barang di warung kita itu akan kosong. Sebabnya penjualan kita atau uang penjualan kita dalam 1 bulan itu tidak ada hasilnya, tapi barang kita semuanya sudah ludes habis dan kita akan pusing untuk memutar kembali modal yang ada untuk memberikan atau untuk membeli barang-barang warung sembako ataupun warung kopi kita. Dan selanjutnya untuk poin yang ketiga, yaitu membeli barang dalam jumlah besar. Jadi waktu saya baru merintis usaha warung kopi, waktu itu warung kopi saya bisa dibilang lumayan laris dan ramai ya, karena memang posisi warung kopi saya itu di tengah kota Sumedang, dan karena melihat warung saya ramai, dari situ saya mencoba untuk menyetok produk lebih banyak lagi di warung kopi saya tanpa memikirkan produk tersebut diminati oleh pembeli atau tidak. Dan ternyata langkah saya itu salah, teman-teman. Dari situ saya memikir kenapa produk yang saya beli itu tidak laku dan uang saya tidak bisa berputar kembali karena produk-produk yang saya beli ternyata produk yang tidak diminati oleh pembeli-pembeli yang biasa belanja ataupun nongkrong di warung kopi saya. Dan selanjutnya kesalahan terakhir juga yang pernah saya lakukan, yaitu menggunakan semua hasil jualan ataupun pendapatan dari warung kopi untuk biaya operasional tanpa menyisakan untuk keadaan darurat. Menyisakan hasil penjualan itu penting ya teman-teman, karena kan kita tidak tahu ke depannya ada keperluan mendadak atau tidak. Tidak perlu terlalu banyak, asalkan kita menyisihkan sedikit setiap harinya agar nantinya apabila ada keperluan mendadak, entah itu untuk keperluan pribadi ataupun keperluan warung kita ada sedikit simpanan yang memang sudah kita persiapkan. Jadi kalau kita ada sedikit simpanan, kita tidak perlu menggunakan uang hasil dari penjualan ataupun uang pribadi kita yang memang tidak kita gabungkan dengan uang penjualan warung kopi ataupun warung sembako kita. Itulah ya teman-teman 4 poin penting yang bisa mengakibatkan keuangan warung kita itu habis beserta dengan produk-produk dagangannya. Sekian video hari ini dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.